APBN. Ya, kalau kamu mau tahu APBN tuh apa sih gitu ya, kamu bisa buka link YouTube ini ya. Nanti coba buka sendiri boleh. Oke. Nah, ini ada cerita tentang penyusunan APBN juga di sini. APBN itu merupakan rencana keuangan pemerintah ya, yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan bernegara. Jadi, pajak itu ya merupakan salah satu penyumbang. APBN itu singkatan apa sih sebelumnya? Ada yang tahu nggak? Pasti tahu lah ya. Udah belajar PE kan? Anggaran apa? Pendapatan dan belanja negara. Oke ya. Anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Jadi, semua pengeluaran-pengeluaran negara itu bersumber dari APBN dananya ya. Pengeluaran negara kayak gimana sih? Kayak misalnya kamu dapat subsidi KIP, Kartu Indonesia Pintar misalnya. Kamu misalnya ada orang yang tidak mampu, terus dia BPJS-nya pakai Kartu Indonesia Sejahtera ya, KIS ya. Ya, dibayarin pemerintah atau pakai rate yang sangat murah, berarti itu ada subsidi kan dari pemerintah ya. Nah, itu tuh dari mana sih dananya? Buat bangun rumah sakit, buat biaya operasional rumah sakit pemerintah gitu ya. Terus buat pelayanan publik kayak kamu bikin paspor, kamu bikin KTP gitu ya. Orang-orangnya gajinya dari mana sih? Dari APBN ini. Ini masuk ke komponen belanja. Itu ya, termasuk pembangunan infrastruktur, dana BOS dan sebagainya. Ini dari belanja negara ini, dari APBN sumber dananya. Oke ya. Nah, pajak ini merupakan instrumen fiskal. Nah, perannya adalah mendukung jalannya pemerintahan dan membangun negara yang ditujukan bagi kemakmuran rakyat banyak. Ya, jadi tujuannya pajak bukan untuk pemerintah tapi dibalikin lagi ke kalian. Diolah dulu, dibajetin dulu baru nanti dikembalikan ke kalian lewat apa tadi? Lewat pelayanan-pelayanan publik misalnya ya, lewat infrastruktur, misalnya lewat ketersediaan sarana-sarana publik yang bisa kamu akses bersama gitu ya, seperti itu. Nah, pajak ini merupakan salah satu komponen pendapatan. Ya, jadi ini anggaran pendapatan buat ngebiayain kayak kamu nih rumah misalnya yang perempuan gitu ya, nanti kalau jadi istri kan belanja beras, belanja ya segala macam lah sembako, belum lagi bayar uang listrik dan sebagainya, pasti kan harus ada pendapatan sama negara juga ya kalau dia mau membiayai tadi pelayanan-pelayanan publik ya, dia mau kasih subsidi buat rakyat, dia perlu pendapatan. Ya, pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan di APBN. Ada pajak, ada misalnya PNBP, pendapatan negara bukan pajak, selain pajak gitu ya. Kalau zaman dahulu kala, zaman saya kecil, pendapatan ini disumbang oleh sumber daya eh, sumber daya seperti oil and gas, mineral seperti itu ya. Dulu mah dibiayainya dari situ gitu, belanja negara. Nah, kemudian zaman saya kecil gitu ya, mayoritas ke situ pajaknya masih kecil nih. Tetapi seiring berjalannya waktu sumber daya mineral kita mulai habis gitu ya. Terus cadangan minyak kita mulai berkurang, makanya lebih banyak kita dibiayai oleh pajak. Seperti itu. Oke ya. Oke, mengutip dari kata Bu Sri Mulyani bilang pajak adalah tulang punggung nasional. Kalau kamu nggak bayar pajak, nggak ada uang nih buat membiayai belanja negara. Mesti gimana dong? Kayak rumah tangga aja, misalnya suami istri lagi kena PHK nih gitu ya, mau ngebiayain biaya bulanan keluarga gimana caranya? Mau nggak mau kamu mesti berhutang ya, seperti itu ya.
Nah, kalau kurang sama. Kalau ternyata pendapatan negara kurang, maka akan dibiayai oleh hibah atau hutang gitu ya. Seperti itu. Maka supaya kita bisa beban negara kita bisa berkurang, kita mesti berkontribusi nih melalui pajak. Ya, yang nantinya juga akan kita nikmati melalui layanan-layanan publik. Mungkin kita sendiri nggak langsung nikmatin ya, tapi misalnya bisa dinikmati oleh yang membutuhkan. Kalau kamu punya asuransi ya it's okay lah. Kamu nggak perlu, maksudnya kamu memang nggak perlu BPJS karena kamu udah punya asuransi gitu ya misalnya. Tetapi orang yang nggak mampu bayar asuransi, dia ngandelinnya apa? BPJS juga ya, seperti itu. Nah, apakah iuran BPJS-nya itu mencukupi? Enggak kan, untuk, biaya kesehatannya dia. Pasti dibutuhkan biaya lebih. Itu dapatnya dari mana? Ya tanggung renteng bersama gitu ya, tanggung renteng bersama ya sebagai warga negara. Oke. Nah, ini adalah postur APBN 2022. Kalau teman-teman lihat berapa sih kontribusi perpajakan untuk pendapatan pendapatan negaranya 1846,1 triliun. 1846,1 triliun. Pajaknya berapa? 1510. Coba kamu bandingin. Berapa persen? Ada 80% ya. Ya, jadi makanya pajak disebut sebagai tulang punggung negara. Tulang punggung kehidupan negara. Oke ya. Oke, belanjanya berapa? Belanjanya 2.714,2 triliun. Itu ada defisit anggaran. Ya, defisit anggaran nanti harus dibiayai dengan hutang. Seperti itu. Oke, ya ini baru anggaran ya, belum menjadi realisasi. Oke. Pendapatan negara tahun 2022 ini seperti ini ya gambarannya, pajak tuh lihat yang warna biru ya, besar ya. Kemudian kedua disusul dengan PNBP, kemudian ada cukai, ini yang dipegang Direktorat Bea Cukai, kayak cukai rokok ya kayak gitu, kayak kamu bea masuk gitu ya, bea masuk kalau kamu impor barang gitu ya, ini masuknya ke sini. Oke, penerimaan pajak tahun 2022 ini, oke, ini itu paling banyak dianggarkan atau diharapkan paling banyak itu berasal dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan apa? Orang pribadi ya, pajak penghasilan orang pribadi, ya, pajak penghasilan badan, terus juga dari PPN ini yang kamu pelajari di pajak 1, ini yang kamu pelajari di pajak 2, ini juga di pajak 1 ya. PBB ini, PBB ini yang di sini nih, yang pajak pusat, PBB pajak pusat kamu nggak pelajari. Yang kamu pelajari adalah PBB perdesaan dan perkotaan yang merupakan bagian dari pajak daerah. Jadi kalau yang ini apa sih? Di sini ada PBB perkebunan, ya, ada perkebunan, ada pertambangan, ya. Ya, oke ya. PBB P3 disebutnya. Oke, nanti boleh lihat. Oke, kemudian ini belanja pemerintah menurut fungsinya paling banyak buat apa sih? Ternyata paling banyak di sini adalah untuk pelayanan umum. Pelayanan umum ya buat kamu bikin KTP kan butuh cetak kartunya kan gratis ya bikin KTP, cetak kartunya, belangko kartunya, pegawai-pegawainya, sistem informasinya, gitu ya. Nah, itu kan butuh dana. Terus apalagi yang besar lagi? Yang besar lagi di sini adalah untuk ekonomi, bansos-bansos ya, karena terutama kita masih, banyak, warga negara yang berkekurangan. Kemudian perlindungan sosial, ya, kemudian masih banyak lainnya, termasuk adalah pendidikan, termasuk pendidikan. Oke ya, ini manfaatnya. Oke, seru nanti kalau teman-teman kita kapan-kapan kita ngadain ini ya,
inklusi kesadaran pajak lewat teks Gustu Kampus nanti akan dijelaskan lebih detail nih sama mereka buat apa aja sih fungsinya pajak gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Yang baru join siapa ya? Oke, sebelumnya ada 40, sekarang 41. Oke, nanti saya cek ya, absensinya akan saya cek melalui Zoom attendance. Jadi yang masuknya terlambat nanti saya tidak akan absen. Karena ini pertemuan pertama, saya maafkan. Pertemuan selanjutnya, kalau ada teman-teman yang terlambat, lebih dari 15 menit saya anggap tidak hadir ya. Lebih dari 15 menit dianggap tidak hadir. Oke, jadi sebetulnya apa sih pajak itu ya? Kalau teman-teman tadi udah lihat, fungsi pajaknya tuh maksudnya, manfaat pajak tuh besar gitu ya. Nah, sebetulnya pajak itu apa sih? Kalau kamu baca di Undang-Undang KUP, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara. Oke ya, kontribusi wajib kepada negara. Di sini ada kata wajib. Ya, yang terutang oleh orang pribadi. Orang pribadi itu contohnya kalau teman-teman kerja gitu ya, itu kan teman-teman jadi wajib pajak orang pribadi. Teman-teman punya usaha tapi masih pakai atas nama pribadi, itu orang pribadi. Atau badan, kamu sudah punya PT, CV, koperasi, firma ya, kayak itu badan. Yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang, ada undang-undangnya, nggak semena-mena gitu ya. Dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Berarti kamu nggak bisa langsung merasakan manfaatnya gitu ya. Tapi kamu merasakan manfaatnya secara tidak langsung gitu. Jadi dana yang dihimpun lewat pajak ini dikelola dulu, kemudian masuk ke APBN, baru dikembalikan kepada masyarakat yang mungkin memang nggak spesifik ke kamu gitu ya dikembalikannya, imbalannya. Dan digunakan untuk tadi ya keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini definisi pajak menurut Undang-Undang KUP. Ya, Undang-Undang KUP. Oke, next ya, selanjutnya. Oke, saya tutup dulu ini ya. Oke, jadi dari pengertian-pengertian pajak yang ada ya, bukan cuma dari undang-undang tadi ya, tapi ada menurut Pak Mardiasmo, menurut yang lain-lain lah yang memang expert di bidang pajak, ya. Pada dasarnya intinya sama. Apa intinya tuh? Jadi ada aliran kas dari rakyat ke negara. Ada yang bilangnya sumbangan rakyat ke negara, ada yang bilangnya iuran rakyat ke negara gitu ya. Intinya ada uang yang masuk dari rakyat ke negara. Gitu ya. Kemudian berdasarkan undang-undang, jadi ada aturannya, nggak semena-mena gitu ya. Nggak bisa kamu diketok pajaknya sekian, nggak bisa, harus berdasarkan undang-undang. Gitu ya. Oke, terus sifatnya memaksa, artinya apa? Kalau kamu nggak bayar pajak, maka akan ada punishment ya. Punishment. Ada hukumannya. Kok gini nulisnya? Oke ya, punishment. Oke ya, punishment. Oke. Oke, akan ada hukumannya, akan ada efeknya gitu ya. Kalau terlambat gimana? Sama, ada juga nanti kalau terlambat ya kamu mesti bayar bunga dan denda gitu ya. Kalau terlambat lapor, terlambat bayar, nanti ada bunga dan denda. Kalau kamu ngelanggar undang-undang, bisa kena sanksi pidana gitu ya, ada punishment. Ya, jadi tadi kalau nanti kamu kenal ada sanksi administrasi, ya ada sanksi pidana, atau administrasi gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya disebutnya sifatnya memaksa. Kalau lu nggak bayar pajak, ya pasti ada punishment-nya gitu ya. Nggak bayar tuh dalam hal artian memang hanya harusnya bayar, tapi dia nggak bayar gitu ya. Ada kamu apa ya istilahnya tidak melaksanakan kewajiban perpajakan kamu lah, nah ya, maka ada punishment. Oke ya. Nah, kemudian diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah ya pasti ya untuk
Tapi pengeluaran pemerintah ini ya buat rakyat juga gitu. Bukan buat pemerintahnya doang, bukan gaji DPR doang gitu. Banyak banget yang dibiayai oleh APBN. Oke, dipungut pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk. Jadi yang memungut bisa pemerintah langsung, bisa juga pihak lain yang ditunjuk. Mostly kebanyakan adalah pihak lain yang ditunjuk. Ya, pihak lain yang ditunjuk tuh bisa apa sih? Misalnya adalah perusahaan yang ngasih penghasilan. Kamu digaji perusahaan, yang motong kan bukan negara ya, tapi yang motong adalah perusahaannya. Nanti perusahaan bayar ke negara. Gitu misalnya. Ya, contohnya. Oke. Nah, misalnya kamu kerjasama sama perusahaan, kamu ngasih jasa, kamu jadi konsultan nih, jadi konsultan pajak misalnya ya, kamu ngasih jasa ke suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan bayar ke kamu nih. Ini ya jasa konsultasi, biaya jasa konsultasinya, ini saya bayarkan tapi saya potong pajak, gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian tidak ada timbal balik atau kontraprestasi langsung. Jadi tadi manfaatnya nggak bisa dirasakan secara langsung. Gitu ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan terkait dengan definisi pajak dan poin-poin penting dari definisi pajak. Ada? Nggak ada? Cukup jelas teman-teman? Oke. Kalau ada yang nggak jelas, tolong ditanyakan ya. Oke, nggak usah malu. Nggak dimarahin juga gitu ya kalau kamu nanya. Oke, ini boleh saya clear? Oke ya, saya clear ya. Oke, next berikutnya. Oke. Oke ya, ini terkait dengan Pancasila. Masih hafal nggak Pancasila? Hafal nggak? Waktu SD mah hafal ya, kalau upacara gitu ya. Oke, sekarang juga hafal nggak? Kalau ditutup nih sama saya gitu ya, hafal nggak? Belum tentu ya biasanya, harus ngurut dari satu. Jadi nggak bisa, biasanya anak-anak tuh sekarang kelemahannya adalah harus ngurut dari satu. Kalau tiba-tiba saya tanya sila keempat apa, mikir dulu lama, ngurutin dulu di otak ya. Oke, biasanya saya kayak gitu, anak-anak tuh. Oke. Oke, Muhammad Ilyas ya, saya sorry baru baca. Oke, Billy silahkan ke toilet. Oke. Kalau mau ke toilet silahkan ya teman-teman, tapi tinggalin pesan. Jadi kalau misalnya saya lagi absen, tahu gitu, kalian lagi di toilet. Oke? Nah, kemudian menurut Profesor Dr. Harohmat Sumitro, SH, pajak ini tuh tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara gitu ya. Nggak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oke, kita lihat satu persatu. Dia kenapa nggak boleh bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Oke. Sila 1 Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita ngomongin tentang ketuhanan berarti kita nggak jauh-jauh dari ngomongin tentang agama. Oke? Dengan berapa agama yang diakui di Indonesia? 5, 6, 7, 8? Berapa? Masa nggak tahu? 6 ya? Ada 6. Oke. Tolong dijawab ya kalau saya nanya ya. Nanti saya kalau kesel ngomong sendiri ya, nanti saya berhenti aja ngajarnya. Oke ya. Oke. Nah, kalau kamu beragama, itu artinya kan hubungan kamu tuh sama Tuhan itu, hubungannya sifatnya begini ya. Kamu ke Tuhan, gitu ya. Kamu pribadi ke Tuhan atau kamu ke sesama kamu. Ya. Jadi, kalau kamu beragama, kamu tuh nggak bisa mikirin diri sendiri. Kamu memikirkan hubunganmu dengan Tuhan, tapi juga hubungannya dengan sesama. Gitu ya, mikirin lingkungan dan masyarakat. Nah, melaksanakan kewajiban perpajakan ini merupakan bentuk kepedulian kamu terhadap lingkungan dan masyarakat. Oke ya, kamu peduli loh sama sesama kamu yang berkekurangan dengan kamu bayar pajak. Karena tadi apa? Yang lebih merasakan manfaat dari pajak adalah orang-orang yang
membutuhkan, iya nggak? Yang dapat dana BOS, orang-orang yang mampu atau sekolah-sekolah yang mampu atau sekolah-sekolah yang dirasa membutuhkan? Yang butuh ya. Oke, banyak sekolah swasta yang merasa nggak butuh terus nggak mau ngambil dana BOS. Ribet ya. Oke, berarti mereka mampu gitu. Terus misalnya yang BPJS-nya dibayarin oleh pemerintah dengan tarif atau subsidi dengan tarif yang jauh lebih murah. Gitu ya misalnya. Itu yang kurang mampu atau yang mampu? Yang kurang mampu. Yang mampu mah dia bayar mandiri atau dia dipotong sama perusahaan ya, disubsidi perusahaan. Terus misalnya nih, yang dapat bantuan sosial yang mampu apa kurang mampu? Harusnya yang kurang mampu. Ya. Oke. Maka kalau kamu membayar pajak, yang lebih merasakan nikmatnya adalah orang yang justru kadang-kadang orang yang malah tidak bayar pajak ya karena dia tidak punya penghasilan atau penghasilannya di bawah taraf hidup yang wajar gitu ya. Yang penghasilannya hanya berapa ribu sehari, berapa puluh ribu sehari gitu ya. Yang seperti itu kan kasihan ya. Nah, itu mereka yang lebih merasakan. Jadi dengan kamu melaksanakan kewajiban perpajakan kamu, ini artinya kamu peduli dengan mereka. Kamu peduli dengan sesama kamu yang kesulitan. Oke? Bisa dipahami ya? Oke. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kata adil nih, ini udah dikasih kata kunci ya. Jadi kalau kamu ujian ya, udah tahu nih harusnya lihat ada kata kuncinya atau enggak. Gitu ya kalau ujian. Nah, kemanusiaan yang adil ini diterapkan dengan prinsip daya pikul dalam pemungutan pajak, penyusunan undang-undang pajak yang adil, dan saluran hukum. Gitu ya. Kayak adil. Adil di sini, daya pikul. Pertama, kalau kamu punya penghasilan yang sama, kondisi kamu sama, sama-sama masih single, pasti pajaknya sama. Itu ya, itu adil. Adil harus selalu sama nggak? Enggak ya. Oke. Terus, nggak harus selalu sama. Kenapa adil teh? Ya bisa jadi yang satu, misalnya nih siapa Dharma gitu ya. Dharma udah nikah, punya anak satu. Kemudian misalnya siapa lagi di sini? Rami. Rami belum menikah. Pajaknya gedean yang mana? Ya yang belum menikah ya. Kan dia nggak punya tanggungan lebih. Sementara kalau Dharma tadi udah menikah misalnya, dia harus nanggung istri, nanggung anaknya. Maka nanti jumlah PTKP-nya penghasilan tidak kena pajaknya lebih besar dari Rami yang belum menikah. Gitu ya. Itu adil nggak? Dilihatnya adil sesuai dengan daya pikulnya. Sama nggak? Enggak. Jadi adil belum tentu sama ya. Adil tidak selalu artinya sama. Kayak bagi kue ke adik kamu, ukurannya apakah harus selalu sama? Adik kamu masih balita, sama kamu yang udah mahasiswa. Bagi kue ukurannya apa kalau misalnya adil apakah harus sama? Enggak. Dah, adik kamu nggak bisa ngabisin seprapat loyang, kamu bisa gitu ya. Kayak gitu. Oke. Kemudian undang-undang pajak tuh harus adil, artinya dia mempertimbangkan banyak pihak gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak cuma memihak salah satu pihak, misalnya memihak yang mampu aja atau memihak yang tidak mampu aja, semua harus diperhatikan. Oke, kemudian diberikan saluran hukum. Kalau kamu merasa tagihan pajak kamu harusnya nggak segini gitu, harusnya nggak segini, ini salah hitung nih mereka. Kamu tuh dikasih kesempatan, dikasih saluran hukum, kamu bisa mengajukan keberatan dan banding. Jadi mereka nggak bisa semena-mena gitu ya, DJP nggak bisa semena-mena. Kamu dibilang kamu kurang bayar 100 juta. Nggak bisa, menurut hitungan saya cuma 50 juta gitu, atau 20 juta. Ya kamu dikasih saluran hukum keberatan dan banding. Itu yang namanya adil. Ya, seperti itu. Oke, ini saya clear ya. Oke. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Oke, Persatuan Indonesia. Pajak di sini merupakan alat pemersatu bangsa. Ya, pajak itu asalnya dari siapa? Dari rakyat, dari warga negara. Dikumpulkan gotong royong nih, bareng-bareng. Kayak lebah mengumpulkan madu bersama-sama. Kalau kalau ngajarin pajak ke anak SD, itu kita biasa pakai istilahnya kayak kerajaan lebah gitu ya.
di mana ada lebah pekerja, dia ngumpulin, ngumpulin nih madu bersama-sama untuk mereka bersama gotong royong untuk kepentingan rakyat bersama, seperti itu. Ya, oke. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, di sini ada kuncinya, kata kuncinya perwakilan gitu ya. Oke. Nah, pajak ini tadi kan digunakan untuk membiayai kepentingan umum, ya, APBN. Nah, APBN ini tuh nggak bisa dipakai semena-mena, dipakai seenaknya. Nanti akan ada pertanggungjawaban. Ya, kalau kamu suka dengar ya sidang pertanggungjawaban APBN, apakah APBN-nya pertanggungjawabannya diterima atau enggak gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, pertanggungjawaban keuangan ini kan berasal dari rakyat, maka harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat lagi. Ya, tapi ya nggak bisa di depan semua rakyat. Ya, pertanggungjawabannya ini disidangkan di DPR sebagai wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, jadi ada pertanggungjawaban ke DPR yang dianggap sebagai wakil rakyat. Oke? Nah, sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke ya, kalau dari sini mah udah jelas ya. Ini terkait dengan kepentingan umum kesejahteraan bersama. Ya, termasuk dimanfaatkan oleh rakyat miskin yang tidak bayar pajak yang saya tadi cerita ya. Oke. Oke, sampai sini dulu. Cukup jelas? Oke. Sip. Oke, apa sih kriteria undang-undang pajak gitu ya? Ada Adam Smith. Ada yang kenal Adam Smith nggak? Kenal ya? Tahu ya Bapak apa? Bapak, kamu kan kuliah di Fakultas Ekonomi. Berarti kalau Adam Smith, Bapak ekonomi ya. Oke, kamu mau di ekonomi pembangunan, mau di manajemen, mau di akuntansi, pasti harus tahu ya. Oke, Bapak Adam Smith ini adalah Bapak ekonomi. Oke, nah menurut Adam Smith, pajak itu harus kayak gimana sih ketika pemungutannya? Pertama, harus equality and equity. Artinya, setiap wajib pajak dalam keadaan yang sama dikenakan pajak yang sama. Ingat nggak kasus tadi saya cerita Rami sama Dharma? Keadaannya sama nggak? Nggak sama. Kalau mereka sama-sama belum menikah atau sama-sama punya satu istri dan satu anak gitu ya. Istri yang diakui di pajak mah cuma satu ya. Oke, istri dan anak gitu satu. Nah, maka pajak mereka pasti akan sama, iya nggak? Pasti sama, tuh ya. Tapi karena keadaan mereka nggak sama, tadi siapa? Dharma ya, Dharma punya istri dan anak, Rami masih single, maka keadaannya jadi nggak sama di sini. Maka nggak selalu sama gitu, tapi adil gitu ya. Equality and equity. Oke. Kemudian asas pemungutan yang kedua adalah certainty. Certainty itu keyakinan, kepastian. Ya. Jadi pajak yang dibayarkan harus jelas, harus pasti dan tidak sewenang-wenangnya, tidak sewenang-wenang. Jadi di sini bisa dibilang ada undang-undangnya, ada aturannya. Ya, ada aturannya apa? Ada undang-undang. Kalau di kita ada undang-undang, ada PMK, peraturan Menteri Keuangan, ada peraturan pemerintah dan sebagainya. Oke, supaya tidak sewenang-wenang, supaya jelas tarifnya berapa, pasti. Tuh. Nah, itu disebut dengan certainty. Ada kepastian hukum. Di sini lebih kepada kepastian hukum. Oke. Kemudian asas berikutnya adalah convenience of payment. Convenience of payment itu apa ya? Kayak waktu pembayaran yang nyaman, gitu. Kenyamanan dalam membayar. Nah, maksudnya gimana sih convenience of payment? Pembayaran pajak dilakukan pada saat yang menyenangkan. Contohnya gimana? Oke ya, contohnya adalah kamu dipotong pajak ketika mulai bekerja nih. Misalnya Nabila mulai kerja nih. Terus Nabila dapat penghasilan dari perusahaan. Dipotong pajaknya pas lagi gajian atau sebelum gajian?
Pas lagi gajian. Pas gajian Nabila seneng nggak? Senang. Jadi dipotong pada saat yang menyenangkan gitu. Pada saat wajib pajak dapat penghasilan gitu ya. Saat WP dapat penghasilan. Sama kayak misalnya perusahaannya Regi gitu ya. Perusahaannya Regi ini bayar jasa konsultan atau jasa reparasi gitu ya. Bagi si konsultan tersebut, dia senang dong dapat penghasilan ya, dapat penghasilan. Tapi pada saat dia dapat penghasilan, pajaknya dipotong, penghasilannya dipotong pajak, gitu ya. Seperti itu. Itu convenience of payment. Jangan sampai kamu tuh dipotongnya pada saat nggak ada penghasilan. Itu kan sedih banget ya. Penghasilan aja belum punya, dipotong pajak. Nah, kan nggak kayak gitu gitu. Oke. Makanya ada nanti di pajak 2 kamu belajar. Klaim asuransi itu tidak dipotong pajak. Kenapa? Karena klaim asuransi itu jatuhnya kapan sih biasanya? Pada saat kamu sakit ya? Ada yang meninggal dunia, ada kebakaran. Kira-kira itu peristiwa yang menyenangkan atau bukan? Bukan ya? Makanya biasanya klaim asuransi itu tidak atau bukan merupakan objek pajak. Jadi dia tidak dipotong pajak. Kebayang? Kira-kira seperti itu ya. Oke. Economic of collection. Ini apa ya? Biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pajak yang dipungut. Misalnya utang pajak gitu ya. Ada tunggakan 2 miliar. Biaya nagih yang dihitung adalah kira-kira 100 juta. Tagih jangan, tagih. Oke ya. Tapi misalnya ada WP yang punya tunggakan pajak, dia punya tunggakan pajak itu adalah 150.000. Biaya nagih, biaya pengurusan surat, terus yang lain-lain gitu ya. Nah, pokoknya biaya si penagih pajak ini datang ke lokasi gitu. Ini ternyata 200.000. Menurut kamu tagih atau enggak? Enggak ya. Jadi di sini kamu harus ngebandingin cost and benefit-nya. Berapa utang pajaknya, itu benefit-nya yang bisa kamu dapatkan dengan biaya menagihnya. Jangan sampai cost-nya lebih besar dari benefit-nya. Oke? Kebayang ya? Mudah ya? Oke. Nanti kalau ujian jangan salah-salah. Oke, jangan kebalik-balik ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Nggak ada? Oke. Oke, saya clear ya. Oke. Oke, macam hukum pajak. Kamu suka dengar ya ada hukum pajak material, hukum pajak formil. Jadi misalnya keberatan ditolak karena tidak memenuhi hukum pajak formil. Keberatan tidak ditolak karena tidak memenuhi hukum pajak formil tuh yang kayak gimana? Oh, dia misalnya ngajuinnya tidak sesuai dengan tata cara yang seharusnya kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi kamu harus kenal nih apa artinya hukum pajak material dan apa artinya hukum pajak formil. Hukum pajak material ini menerangkan tentang objek pajak, subjek pajak, gitu ya. Taruh. Ini kenapa annotate-nya hilang? Oke. Subjek pajak. Tarif pajaknya berapa? Pengertian pajak. Contohnya di mana? Undang-undang PPH, Undang-undang Cipta Kerja, gitu ya. Undang-undang PPN, gitu ya. Undang-Undang Cipta Kerja pasal 112 sama 111, gitu ya. Seperti itu. Ini adalah hukum pajak material yang lebih nerangin ke objeknya, subjeknya, tarifnya, pengertian pajaknya. Ya, tetapi ada yang namanya juga hukum pajak formil. Hukum pajak formil ini lebih ke petunjuk atau tata caranya.
Ya, tata caranya. Ini contohnya adanya di Undang-Undang KUP atau Undang-Undang Cipta Kerja yang pasal 113, perubahan Undang-Undang KUP. Kemudian Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan surat paksa. Jadi sifatnya lebih teknis ya. Teknis, terus dia tuh ngasih tahu cara netapin utang pajaknya gimana, terus cara WP dihitungnya gimana, cara WP bayarnya gimana, cara WP lapor seperti apa. Ya, tentang WP bisa mengajukan keberatan banding, gimana teknisnya mau ngajuin keberatan banding, gimana alur penagihan pajak atau teknis penagihan pajak. Nah, itu hukum pajak formil. Ya, ini dibaca aja. Oke. Next, berikutnya. Oke, teori dasar pemungutan pajak. Kalau tadi yang Adam Smith mah asas pemungutan pajak ya. Kalau ini teori dasar pemungutan pajak. Hati-hati. Ya, jangan ketukar-tukar. Ada kata kuncinya kalau kamu ditanyain di PG teori, tentang teori, ya ini. Tapi kalau tentang asas yang tadi. Ya. Oke. Ada yang bilang pajak itu ibarat kayak premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap warga negara kepada negara. Sebagai balasannya, jadi ada timbal baliknya, negara akan melindungi keselamatan dan keamanan warga negara. Ini namanya teori asuransi. Lu bayar nih ke negara, maka lu dijamin oleh negara. Kayak gitu. Teori asuransi. Oke, teori kepentingan. Yang membayar pajak adalah orang yang punya kepentingan. Dan besarnya pajak yang dibayarkan sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak. Itu teori kepentingan. Ini yang kepakai banget adalah teori daya pikul. Ya, yang tadi juga kita sempat bahas. Ini sebenarnya mirip dengan equality dan equity ya. Semua warga negara wajib bayar pajak sebetulnya. Tapi besar kecilnya tergantung dengan daya pikul. Ya. Ini mirip sama si asas pemungutan pajak equality dan equity. Jadi hati-hati, nanti yang ditanya teori apa asas. Ya. Nah, kemudian ini mah nggak usah diceritain lagi ya, masih pakai cerita yang sama kayak tadi pasti. Oke ya, daya pikul mah. Oke, teori daya beli. Warga negara harus bayar pajak berdasarkan kemampuan membelinya. Ini contohnya adalah PPN. Kalau kamu mampu beli laptop harga 30 juta, maka kamu mampu bayar PPN 3 juta. Tapi kalau kamu mampunya beli laptop harga 6 juta, maka kamu mampu bayar PPN-nya 600.000 berdasarkan kemampuan membelinya. Kalau kamu mampu beli barang mahal, pasti mampu bayar pajak yang mahal. Beli mobil mewah, pasti kamu mampu bayar PPN-nya dan PPNBM-nya. Tapi kalau kamu belinya mobil yang biasa gitu ya, city car yang biasa gitu, maka kamu mampunya ya bayar pajak yang sesuai itu gitu ya. Teori daya beli, sesuai kemampuan belinya. Teori bakti. Warga negara wajib membayar pajak sebagai tanda bakti atau sumbangsih kepada negara. Gitu. Warga negara wajib bayar pajak sebagai baktinya. Oke. Clear ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Nggak ya, masih gampang ya. Kalau belum masuk ke undang-undang masih gampang, tenang. Begitu masuk ke undang-undang suka liar ya. Harusnya sih enggak ya. Oke. Nah, kemudian kita mau bahas tentang asas pemungutan pajak juga, tapi berdasarkan domisili, kebangsaan, dan sumber. Oke ya. Asas domisili ini, jadi kalau misalnya
pajak kamu dipungut pajak berdasarkan domisili gitu ya, misalnya. Siapa saja yang tinggal dan memperoleh penghasilan di Indonesia dikenakan pajak. Berlaku time test 183 hari dalam 1 tahun pajak. Oke ya. Jadi kalau cuman lihat dari domisilinya, mau dia WNI, mau dia WNA, mau dia badan yang didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan yang didirikan oleh warga negara asing gitu ya. Asal dia ada di Indonesia, misalnya ini di Indonesia ini kena pajak. Tapi kalau untuk WNA berlaku time test 183 hari. Artinya apa? Kalau kamu si WNA tersebut misalnya ada di Indonesia lebih dari 183 hari, misalnya ada ekspatriat gitu ya, dia punya perjanjian kerja sama suatu perusahaan misalnya, ya, dia punya perjanjian kerja nih sama suatu perusahaan selama 7 bulan. Kalau 7 bulan berarti lebih dari 183 hari ya. 183 hari ini biasanya 6 bulan nih. Oke, biasanya ini 6 bulan nih. Ya, 6 bulan. 183 hari. Sekitar segitu ya. Nah, kalau ternyata dia 7 bulan, maka dia kena pajak. Tapi kalau si WNA tersebut ada di Indonesia, domisilinya di Indonesia, tetapi dia cuman jadi ekspatriat, cuman ada job di Indonesia 1 bulan, maka sudah dikenakan pajak Indonesia belum? Oleh Indonesia belum? Belum. Karena belum 183 hari. Oke? Demikian juga dengan WNI. Kalau ternyata WNI tersebut cuman ada di Indonesia selama 2 bulan, sisanya dia pergi ke luar negeri, kerja di luar negeri, maka sama juga kayak gitu. Dia dipajakinya bukan di Indonesia tapi di luar negeri. Ada time test 183 hari. Oke ya. Ini nanti lebih ke pajak 2 sih yang sampai kayak gini. Oke, kemudian yang berikutnya adalah asas kebangsaan. Jadi siapapun yang punya kebangsaan Indonesia akan dikenakan pajak oleh Indonesia. Jadi WNI, kalau digambarin ya, ini WNI, kenapa kakinya 3 Bu? Ya saya mah nggak pintar gambar ya, maaf. WNI di LM dan WNI di dalam negeri. Ya, ini berkebangsaan Indonesia ya WNI, warga negara Indonesia, maka dia dikenakan pajaknya oleh Indonesia, dipajakin oleh Indonesia. Oke? Dipajakin oleh Indonesia. Oke, yang terakhir adalah asas sumber. Siapa yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia dikenakan pajak. Misalnya ini Indonesia. Dia ngasih penghasilan bagi orang pribadi atau badan, ya. Misalnya ada orang pribadi atau badan gitu ya di dalam negeri. Dapat penghasilan dari dalam negeri juga. Tuh ya. Gimana ya gambarnya sebentar. Saya cari gambar yang lebih mudah bentar ya. Oke, sebentar. Saya gambar yang lebih mudah. Misalnya nih, ini ada orang pribadi atau badan dari Indonesia. Dia ngasih ke WNI di Indonesia atau dia ngasih ke badan di Indonesia. Ya, gitu. Oke, maka ini dipajakin. Nah, tetapi kalau misalnya dia bayarin penghasilan juga ke WNI di luar negeri, WNI atau WNA di luar negeri, dan atau badan
badan luar negeri gitu ya, misalnya ya. Kalau badan kan biasanya didirikan di situ ya, di luar negeri. Oke ya. Nah, kalau dia orang pribadi atau badan ini ngasih ke WNI atau WNA di luar negeri atau badan lain di luar negeri, ini juga tetap dipajakin. Asal selama sumbernya dari Indonesia. Tuh ya, sumbernya di Indonesia. Oke, Indonesia sendiri menganut yang mana, Bu? Indonesia itu menganut worldwide income. Artinya, worldwide income itu apa? Artinya, dia akan pajekin penghasilan dari dalam maupun dari luar negeri. selama jadi wajib pajak di Indonesia. Gitu ya. Jadi kita ngegabungin semuanya gitu ya. Ngegabungin. Gitu ya. Worldwide income. Jadi Indonesia nih misalnya Antonius nih. Antonius ini kamu punya penghasilan di dalam negeri, kamu punya usaha jadi konsultan di dalam negeri misalnya. Yang gampang aja yang kebayang sama kalian jadi konsultan. Nah, kamu dapat penghasilan dari klien-klien kamu di dalam negeri, kamu juga dapat penghasilan dari klien kamu di luar negeri. Oke? Kamu juga dapat misalnya kamu punya saham nih di luar negeri gitu. Misalnya di Singapura. Kamu dapat dividen dari perusahaan tersebut. Maka semuanya dipajakin ya di Indonesia. Oke? Seperti itu. Ya. Jadi penghasilan Antonius yang dikenakan pajak nggak cuma yang dari dalam negeri, tapi yang di luar negeri juga dipajakin sama Indonesia. Meskipun bersumbernya dari luar negeri gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ada? Oke, saya clear ya. Izin clear ya. Kalau ternyata masih ada yang mau mencatat, nanti bilang aja ya. Nah, ini kayak tadi nih, ilustrasinya nih. Oke. Kalau berdasarkan domisili, berarti kamu mau WNA atau WNI, kalau kamu tinggalnya di luar negeri, maka nggak dipajekin. Tapi kalau kamu tinggalnya di dalam negeri, maka kamu dipajekin oleh Indonesia. Ini yang tadi ya saya gambarin ya. Bisa WNA atau WNI selama di Indonesia. Oke. Kalau menurut asas kebangsaan, berarti WNI baik di luar negeri maupun di dalam negeri tadi ya. Saya ulangi lagi ya. Oke. Ada kata kuncinya berkebangsaan, berarti dia warga negara. Mau dia dapatnya apa namanya? Dalam bentuk rupiah atau US atau dia di dalam negeri atau di luar negeri, ini tetap dipajakin Indonesia. Kalau berdasarkan sumber tadi, mau kamu WNA gitu ya, mau kamu di dalam negeri selama sumbernya dari Indonesia yang tadi saya gambarin ya. Oke ya. Sumbernya dari Indonesia, mau kamu WNA WNI, mau kamu di luar ataupun di dalam negeri, kalau kamu dapat penghasilan dari Indonesia ya pasti dipajakin sama Indonesia. Gitu ya. Oke? Sip. Oke. Oke, ini juga yang famous ya. Kamu harus tahu banget, harus di luar kepala tentang sistem pemungutan pajak. Pertama adalah self-assessment system. Dari kata self-assessment berarti wajib pajak sendiri yang hitung, wajib pajak sendiri yang nyetorin, dan wajib pajak sendiri yang melaporkan. Contohnya gimana? PPN. PPN. Kamu yang tahu jumlah penjualan kamu yang pungut PPN, kamu yang setorkan ke kas negara, dan kamu yang lapor PPN-nya ke negara, ke DJP. Ya. Jadi betul-betul oleh kamu, dari kamu gitu ya. Seperti itu. Pajak hotel, yang tahu jumlah tamu yang nginep di situ hotelnya. Yang tahu misalnya kamar yang kepake berapa hotelnya gitu ya. Nah, oleh karena itu yang nyetorin yang ngitung pajak hotel adalah hotelnya,
Yang nyetorin pajak hotel adalah hotelnya dan yang lapor juga hotelnya. Demikian juga pajak restoran. Yang tahu berapa jumlah orang yang makan di situ, apa aja yang dimakan, jumlah penghasilannya dari penjualan makanan minuman, ya restorannya ya. Maka restoran akan hitung sendiri, kemudian dia setor dan laporkan sendiri. Oke ya, kebayang ya? Nah, kalau official assessment bedanya, yang hitung bukan wajib pajak, tapi yang hitung fiskus. Wajib pajak tinggal bayar, gitu ya. Misal, bayar PBB. Coba tanya ke orang tua kamu di rumah, pernah nggak mereka ngitung PBB rumah? Nggak pernah ya. Pasti dia terima SPPT, ya surat pemberitahuan pajak terutak untuk PBB, kemudian nanti tinggal bayar nih orang tua kamu. Yang hitung siapa? Fiskus. Fiskus udah nentuin nanti yang dibayar segini ya. Gitu. Terus contohnya lagi, teman-teman mungkin udah pada udah di atas 17 tahun, udah punya KTP ya. Misalnya teman-teman bayar pajak kendaraan bermotor, mungkin disuruh orang tuanya gitu ya. Coba bayarin pajak mobil, pajak motor misalnya. Kalau kita bisa pakai apa? Sambara ya. Ada yang pernah pakai nggak aplikasinya? Sambara, bayar. Belum ya? Biasa lewat mana? Lewat biro atau ngurus sendiri ke Samsat? Oke ya. Kadang ada misalnya yang kayak di Lucky Square ya. Di Lucky Square apa di mana sih? Yang di daerah situlah, Kiara Condong Cicadas itu ada buat bayar di situ biasa. Gitu ya. Nah, bisa juga lewat aplikasi Sambara gitu. Nah, di situ tuh kamu tinggal masukin plat nomor kamu, tinggal masukin nama nama pemilik gitu ya, plat nomor. Nanti keluar tuh berapa pajaknya. Yang hitung siapa? Yang hitung ya fiskusnya. Ya, yang hitung fiskusnya. Jadi kamu udah ditentuin nih, kamu bayar pajak kendaraan bermotor berapa. Tinggal bayar aja, terus nanti tinggal kamu ganti halaman pajak yang ada di belakang STNK kamu, ya. Nah, itu tinggal diganti, tinggal dicetak. Bentar ya, saya izin minum bentar. Berikutnya adalah withholding system. Withholding system artinya pemberi penghasilan atau pihak ketiga yang hitung, potong, setor, dan lapor. Contohnya gimana? Nih, misalnya siapa ya? Bima misalnya. Bima ini kerja sama perusahaannya Tevinka misalnya. Oke ya, Bima kerja sama perusahaannya Tevinka. Bima digaji dong, ya. Nah, ketika Bima gajian, gajinya dipotong PPh 21. Yang motong siapa? Perusahaannya Tevinka. Nah, perusahaannya Tevinka nanti setelah potong gajinya Bima, dimasukin ke rekeningnya perusahaan Tevinka? Enggak ya. Tapi disetorkan ke kas negara. Kemudian dilaporkan lewat SPT. Seperti itu. Kebayang gambarannya? Jadi, Tevinka di sini menggunakan withholding system. Perusahaan Tevinka sebagai pemberi penghasilan yang menghitung berapa yang harus dipotong dari Bima, yang motong dari penghasilan Bima, kemudian nyetorin ke kas negara dan lapor. Oke ya, itu withholding system. Demikian juga dengan contohnya PPh 2126, contohnya juga dengan PPh 22 ya, juga withholding, PPh 2326 itu juga withholding. Oke ya, misalnya lagi, jangan cuma gaji ya, misalnya lagi perusahaannya Tevinka tadi, ini tuh minta didesainkan web sama misalnya perusahaannya Prema gitu ya. Ya Prema ya. Oke, minta didesainkan web sama Prema didesainin nih web yang canggih, yang keren lah gitu ya. Oke, terus Prema nagih dong ke perusahaannya Tevinka, ya nggak? Masa kamu mau kerja gratisan kan enggak ya? Nah, tagih. Nah, perusahaannya Tevinka akan bayar ke perusahaannya Prema gitu ya. Tapi dipotong dengan PPh pasal 23 atas jasa desain.
gitu ya. Kebayang? Itu withholding system. Oke, sampai sini kebayang teman-teman, paham atau ada yang masih kurang mengerti? Cukup? Oke ya. Next, berikutnya. Oke, terkait dengan cara menentukan besarnya pajak yang terutang. Ada cara yang menggunakan namanya Stelzer-Riel. Stelzer-Riel ini artinya, sebentar. Sebentar. Lagi ada BPMI. Bentar ya. Oke, dokumen. Oke, sip. Udah. Sorry, lagi ada urusan sama BPMI. Oke, ada yang namanya Stelzer-Riel. Artinya pengenaan pajak berdasarkan penghasilan yang nyata diterima. Jadi dasar perhitungannya tuh nyata gitu. Oke ya. Yang diterima atau pemungutannya biasanya dilakukan pada akhir tahun. Contohnya adalah PPh pasal 29. Jadi gini. Ada yang namanya stelsel fiktif, ada stelsel real, ada stelsel campuran. Oke ya, kita tadi stelsel real. Jadi gini, misalnya, sorry. Perusahaan, ya misalnya sekarang tahun berapa sih 2022? Selama tahun 2021, jadi kan harus habis dulu ya Januari sampai Desember baru tahu keseluruhan tahun 2021. Oke ya, logikanya kayak gitu ya. Oke, untuk tahun 2021, oke ya, dapat ternyata revenue-nya adalah 2 miliar. Gitu ya, perusahaan misalnya ya. PTX misalnya. Revenue-nya 2 miliar. Biaya-biaya yang dikeluarkan itu 1,5 miliar. Kamu kena pajak, penghasilan kena pajak, ini kasarnya aja ya. Penghasilan kena pajaknya 500 juta misalnya. Ini PKP, penghasilan kena pajaknya 500 juta. Nah, kemudian nanti dikalikan tarifnya, PT itu 22% misalnya. Karena di bawah peredaran brutonya di bawah 2 miliar, kita kalikan lagi dengan 50%, jadi 11% gitu ya. Ini nanti kamu belajar dari pajak 2 ya. Oke, dapatlah contohnya. Contohnya berapa? Sebentar ya, saya hitung dulu. 500 juta kali 22% kali 50%. Dapat pengurangan tarif 50%. Oke, jadi 55 juta misalnya. Oke ya. Nah, ternyata ini kan yang harusnya yang terutang. Ini yang terutang. Oke ya. Ini yang terutang. Nah, ternyata perusahaan PTX ini pernah dipotong pajak oleh rekanannya. Kalau misalnya dia ngasih jasa gitu ya, kayak tadi saya cerita, terus dibayar nih jasanya sama yang memberi penghasilan sama si kliennya dia dipotong gitu pajaknya. Nah, total yang dipotong selama 1 tahun itu misalnya PPh 23 dipotong pihak lain. Waktu itu sudah pernah dipotong pemberi penghasilan 10 juta misalnya ya. Totalnya selama 1 tahun 10 juta. Oke ya. Maka total yang kamu bayarkan bukan 55 juta lagi, tapi dikurangi dengan pajak yang pernah dipotong, jadi 45 juta. Inilah yang dimaksud dengan PPh 29. Kurang bayarnya 45 juta. Kurang bayar. PPh 29 kurang bayar. Jadi selama setahun tuh kamu udah ngasih beberapa jasa, udah dipotong pajak 10 juta gitu. Totalnya selama tahun 2021. Dikumpulin dari tiap bulan gitu. Yang dipotong pihak lain. Ternyata dapat 10 juta.
Nah, maka yang kurang dibayar hanya 45 juta. Oke, ini angka 45 juta ini diperoleh dengan menggunakan dasarnya adalah sales real. Jadi yang benar-benar yang nyata diterima nih, nyata diterima gitu ya. Tahun 2021 tadi ya. 2021 nyata diterimanya yang jadi penghasilan kena pajaknya segini. Benar-benar berdasarkan perhitungan nyata udah dihitung dari perusahaan gitu selama 1 tahun tersebut. Ya, ini berkebalikan dengan fiktif. Kalau fiktif tuh belum ada nih nyatanya, belum ada nyatanya, belum ada, belum ada nyatanya. Ntar dulu ya. Oke, oke. Jadi ini hanya berdasarkan perkiraan. Nah, pas tahun 2021, ini kan belum selesai tahun 2021 misalnya. Ini kan ngitungnya ketika sudah selesai pada akhir tahun. Jadi setelah eh, setelah tahun 2021 baru bisa dihitung ya. Karena pengen lihat realnya selama 1 tahun berapa. Oke? Nah, tetapi kalau style fiktif ini tuh dilakukannya di tengah-tengah. Kamu tuh nggak tahu tahun 2001 ini 2021 belum selesai, baru juga bulan Januari misalnya. Misalnya baru bulan Januari. Tapi teh kamu harus bayar cicilan pajak. Jadi bukan hanya dipotong pihak lain ya, di sini bisa dikurangi dengan cicilan pajak. Kenapa dicicil? Biar nanti nggak ujuk-ujuk 45 juta. Berat nggak? Tiba-tiba 45 juta. Mending 45 juta. Ternyata berapa ratus juta gitu yang harus dibayar. Kan berat ya? Makanya ada yang namanya cicilan pajak. Gitu ya, ini PPh 25 ini bentuknya cicilan. Kan kamu belum tahu sebetulnya tahun 2021 bakal berapa. Ini belum ketahuan nih yang ini. Karena kan baru masuk bulan Januari. Nah, jadi pakai perkiraan. Dasar perkiraannya apa? Gitu. Dasar perkiraannya adalah dikira-kira gitu ya. Dikira-kira, tapi nggak boleh asal ngira-ngira ya. Dikira-kira berdasarkan PPh tahun sebelumnya gitu ya. Ya logikanya sih tahun ini diharapkan sama minimal ya, atau lebih baik atau lebih lagi gitu ya. Kalau pajak kamu besar kan artinya penghasilan kamu besar. Nah diharapkan penghasilan kamu tahun ini minimal sama lah. Tapi kalau bisa lebih besar, ya nggak? Semua harapnya gitu ya. Nggak ada yang mau penghasilannya lebih kecil dari tahun sebelumnya ya. Oke, maka dikira-kiranya berdasarkan PPh tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya misalnya tahun 2000, di sini karena contohnya 2021, maka di sini 2020 gitu ya. Misalnya, tahun sebelumnya, tahun 2020, pajak terutang, PPh terutangnya adalah misalnya 36 juta. 36 juta. Maka kira-kira tahun ini, tahun 2021 kira-kira bakal 36 juga sih, gitu kira-kira. Tapi ternyata realnya enggak ya, misalnya 36 juta. Nah, ini bakal dicicil dalam 2021 maka gitu ya. Jadi per bulan nih, misalnya per bulan itu berarti 3 juta per bulan. Ya, jadi kamu nyicil 3 juta per bulan nih. Contohnya ya. Supaya nanti bayarnya nggak segini langsung. Jadi misalnya udah 36 juta dikurangi 36 juta. Oh, berarti nanti ini kurang bayarnya bukan 45 gitu ya. Kalau udah nyicil PPh gini nanti kurangi 36 T 4 berarti tinggal bayar 9 juta lebih rendah ya gitu. Tapi yang perlu kamu perhatikan di sini adalah basic perhitungannya ini berdasarkan perkiraan, ya nggak? Karena tahun 2021 belum selesai ya kamu nggak tahu realnya berapa. Jadi pakai perkiraan dulu. Pakai perkiraannya apa? Penghasilan tahun sebelumnya. Kebayang di sini bedanya, teman-teman? Ada yang masih bingung, real dan fiktif? Kebayang? Ya, kalau fiktif, kamu langsung, oh perkiraan. Karena kan yang sebetulnya belum ada nih angkanya. Kalau real, oh dia berdasarkan sebenarnya. Karena sudah ada perhitungan sebenarnya. Itu ya, cara ngingetnya ya.
Kalau campuran ini kombinasi keduanya, yaitu nih ya, misalnya ketika nih 25 ini tadi fiktif kan, 29 itu real. Jadi tadi misalnya ya kalau dengan mengcombine kondisi perusahaannya combine nih keduanya, berarti tadi PPh terutang 2021 berapa? 55 juta ya? PPh terutang 2021 ini tuh 55 juta. Ya, ngambil dari sini ya angkanya ya. Oke, 55 juta. Oke, kemudian dipotong pihak lain. Tadi berapa? 10 juta. Oke, cicilan berapa tadi? Cicilan ini teh PPh 25. Cicilannya selama 2021 adalah 12 bulan kali 3 juta. 36 juta. Ini yang saya sebut tadi ya. Maka total kurang bayar kamu, kurang bayar PPh 29, ini adalah berapa tadi? 9 juta saja. Kebayang ya, teman-teman? Ini style campurannya. Kamu di sini nyampurin kalau ininya fiktif, gitu ya. Ininya dari real. Sorry. Nah, ini. Sorry, kepencet. Yang ininya, yang real yang mana? Yang real ini, yang tahu setelah tahu kinerjanya selama 2021, yang cicilan PPh ini kan waktu kemarin adalah pakainya fiktif. Ya, ini kombinasi keduanya. Oke ya, kebayang ya? Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Nggak ada? Kita lanjut dulu ya. Masih ada beberapa, nanti saya akan cepat aja ya. Oke. Clear. Oke. Oke. Nah, kalau tarif pajak itu ada yang tarifnya tetap. Tarif tetap tuh yang kayak gimana? Tarif tetap adalah nominal pajaknya nominal pajaknya tetap meskipun objeknya berubah-ubah. Contohnya bea materai. Bea materai kan sekarang 10.000 ya mau buat apapun. Misalnya surat kwitansi, misalnya ya buat kwitansi. Kwitansi tanda terima bukti uang sebesar 5 juta dan kwitansi tanda bukti terima uang sebesar 100 juta kenanya sama-sama 10.000. Ya, ini adalah tarif tetap. Oke, kebayang? Oke, tarif proporsional. Persentase tarifnya sih tetap, tapi besarnya pajak bisa berubah secara proporsional. Contohnya apa? Pajak PPN misalnya ya. Oke, saya geser sebentar. Oke, PPN misalnya ya. PPN itu tarifnya sampai dengan Maret nanti ini masih 10%. Maret nanti naik 11% ya. Oke. Jadi PPN ini oke ya. Kalau kamu beli laptop tadi 6 juta. PPN-nya berapa? 10% 6 juta, 600.000. Ya, besarnya PPN 600.000. Kalau kamu beli laptop 30 juta. Besarnya PPN adalah 3 juta. Oke, kebayang? Tarifnya tetap. Persentase tarifnya tetap. Tetapi dia berubah gitu ya. Sesuai dengan dasar pengenaan pajak. DPP itu yang mana sih? DPP itu harga laptopnya di sini. Yang jadi DPP adalah harga laptopnya. Semakin gede DPP, maka pajaknya akan semakin besar. Kebayang? Sebanding dengan perubahan DPP. Kalau DPP-nya turun, oh laptopnya harganya 5 juta, maka PPN-nya pasti turun ya, 500.000. Oke, bisa sampai sini teman-teman? Kayak tarif progresif.
Kalau ada yang nggak ngerti, tolong ya tanya, tolong Bu jangan cepet-cepet misalnya. Ya, tarif progresif, persentase tarifnya makin tinggi sesuai dengan peningkatan DPP. Persentase tarifnya makin tinggi. Contoh PPh 21. PPh 21 ini tarifnya 5%, 15%, 25%, 30%, dan sekarang nambah yang baru ya. Maaf, kegeser. Nambah yang baru itu adalah 35% ya, buat yang di atas 5 miliar penghasilannya. Kayak Deddy Kobusier gitu ya, di atas 5 miliar berarti dia tarif pajaknya udah kena yang 35%. Ini berlapis ya misalnya. Ini berlapis. Jadi semakin tinggi penghasilan kamu, ya kamu bisa kenanya berlapis gitu. Nggak cuma 5%, tapi bisa 5% sama yang 15%. Nanti belajarnya di PPh 21 ya, kalau belajar sekarang takutnya overload. Gitu ya. Semakin tinggi penghasilan, maka tarif pajaknya nanti makin tinggi. Kalau degresif kebalikannya, semakin tinggi penghasilan, tarifnya semakin menurun. Ya, ini di Indonesia nggak ada ya. Tidak ada di Indonesia. Oke ya, seperti itu. Jelas teman-teman? Oke ya, boleh saya clear? Tolong dijawab ya teman-teman. Boleh, Ibu. Boleh. Tolong dijawab ya. Oke. Fungsi pajak. Oke, apa sih fungsinya pajak tadi ya? Yang kita bahas adalah membiayai APBN. Apa tuh? Sumber dana pengeluaran pemerintah. Ini adalah fungsi pajak secara budgeter. Ya, untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tadi membiayai dana-dana pemerintah. Atau itu APBN, ada juga APBD. Kalau yang daerah ya, pajak daerah ini untuk membiayai APBD. Oke, ada juga reguleren. Reguleren apa sih? Mengatur atau melaksanakan kebijakan bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, kenapa tarif PPNBM itu mahal? Contohnya kamu beli mobil sport gitu ya. Mobil sport itu harganya miliaran. PPNBM plus PPN-nya bisa hampir setengah harga mobilnya. PPN dan PPNBM-nya. PPN-nya kan tarifnya tetap ya PPNBM-nya. Nah, bisa mahal banget. Ya, bisa 35%, bisa berapa persen gitu ya. Oke, tergantung jenis barangnya. Tujuannya apa sih kena pajak yang mahal? Untuk mengontrol gaya hidup konsumtif. Gitu ya, untuk kontrol gaya hidup konsumtif masyarakat. Contohnya lagi, restoran yang jual miras, ada beberapa ya, kayak bistro gitu ya, ya jual ada mirasnya gitu ya. Kayak maksudnya alkohol gitu ya. Oke. Jelek banget ya ininya kalau miras teh alkohol minumnya, misalnya minuman beralkohol. Oke ya. Kalau dia jual minuman beralkohol, dia kenanya bukan pajak restoran loh. Dia kenanya restoran yang jual minuman beralkohol, dia kenanya adalah pajak hiburan. Which is hiburan. Hiburan gitu ya. Ini switch ke pajak hiburan. Which is pajak hiburan ini tuh lebih besar daripada pajak resto. Pajak restoran itu 10%. Pajak hiburan itu lebih tinggi. 35%, 70% gitu ya. Oke, pajak hiburan lebih tinggi. Kenapa? Untuk mengontrol, kan ini tuh bukan barang yang baik sebetulnya ya buat kesehatan ya. Alkohol tidak baik kalau kita sering konsumsi. Nah, untuk mengontrol gaya hidup tersebut, maka dikenakannya pajak yang lebih tinggi. Gitu ya. Kebayang teman-teman? Oke. Kemudian fungsi redistribusi. Ini adalah untuk unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Adanya tarif berlapis untuk pengenaan pajak sebagai contohnya ya. Oke, contohnya yang tadi ya PPh 21 itu kan tarifnya berlapis tuh. Ya. Oke. Demokrasi.
Fungsi pajak sebagai wujud gotong royong. Yang paling sering keluar yang dua ini ya. Oke, jadi harus paham nih budgeter dan reguler. Oke, ini boleh saya clear? Clear ya? Boleh, Bu. Oke. Oke, klasifikasi pajak. Pajak itu bisa diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, ada subjektif sama objektif. Lihat ke subjeknya, ke orangnya, lihat ke objeknya. Objektif. Ada lembaga pemungutnya. Pemungutnya bisa pajak pusat ini oleh pemerintah pusat, pajak daerah oleh pemerintah daerah. Golongannya pajak langsung, nggak bisa dialihkan, harus orang yang terima penghasilan yang dipotongnya. Kalau pajak tidak langsung, ini bisa dialihkan. Oke ya, kita lihat penjelasannya. Oke. Subjektif. Pajak dilihat dari kondisi atau keadaan subjeknya, orangnya. Contohnya tadi adalah pajak penghasilan. Misalnya PPh 21 gitu ya. Tadi kan ngelihat siapa tadi? Dharma sama siapa tadi? Sama Regi ya? Oke. Lihat kondisinya, punya anak berapa, punya istri, gitu ya. Lihat kondisi subjeknya, lihat orangnya. Oke ya, itu subjektif. Kalau objektif, kamu lihat ke objeknya, barangnya, tanpa memandang subjeknya. Contohnya PPN. Dia nggak lihat kamu mahasiswa, dia nggak lihat kamu orang kantoran. Selama kamu bisa beli laptop harga 30 juta, berarti kamu bisa bayar pajaknya sebesar 3 juta. Itu ya, hanya lihat objeknya tanpa memandang subjeknya. Oke ya. PBB, ngelihat nggak yang punya rumahnya siapa? Enggak. Yang penting objeknya adalah rumahnya. Tanah dan bangunannya. Tanahnya luasnya berapa, bangunannya luasnya berapa, gitu ya. Itu yang dilihat. Bukan ngelihat siapa pemilik rumahnya. Itu adalah pajak objektif. Makan di restoran, nggak lihat kamu mahasiswa, anak sekolah, atau orang kerja, atau orang tua. Yang dilihat adalah makanannya. Atau layanan jasa restorannya, gitu ya. Nah, itu. Kebayang ya jadinya teman-teman? Oke. Saya clear. Nah, berikutnya adalah klasifikasi pajak berdasarkan pemungutnya. Pemungutnya bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini dibagi dua juga ya. Ada yang dipungut oleh provinsi, ada yang dipungut oleh provinsi, ada yang dipungut oleh kota atau kabupaten. Beda ya. Oke. Pajak pusat dipungutnya oleh pemerintah pusat melalui DJP, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Tergantung jenisnya ya. Oke, DJP dan DJPJ. Contohnya PPh. Pajak penghasilan itu pusat. PPN itu pusat, PPNBM juga pusat, Bea Meterai itu juga pusat. Oke, pajak daerah dipungut oleh Pemda, pemerintah daerah, bisa provinsi, bisa kabupaten, dan digunakan untuk membiayai APBD. Kalau tadi pajak pusat adalah APBN. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, ini provinsi. Pajak restoran ini kota atau kabupaten, tergantung letak restorannya di mana, di kota Bandung atau kabupaten Bandung gitu ya. Pajak hotel juga demikian, kota kabupaten, pajak hiburan juga berdasarkan kota kabupaten. Kalau kota kabupaten berarti lihatnya restorannya ada di kota apa atau di kabupaten apa. Kalau kendaraan bermotor ini berdasarkan provinsi, gitu ya, pajak provinsi. Jadi kayak provinsi Jabar gitu ya. Berarti kamu bayar PKB-nya pajak kendaraan bermotor ke provinsi Jawa Barat gitu ya. Kamu punya platnya B, kamu bayarnya berarti ke provinsi DKI Jakarta. Ya. Oke. Oke, next berikutnya adalah, nah ini. Oke ya. Ini tadi pajak pusat, contoh-contohnya nanti tolong dibaca, ada PPh, PPN, PPNBM, Bea Meterai. Ada PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan, P3. Oke, ada yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah bea masuk sama cukai.
Nah, kalau pajak daerah tadi saya cerita ada yang sama Pemprov, ada yang Pemkot ya. Kalau Pemprov itu kendaraan bermotor, bea balik nama. Kalau kamu jual terus kamu balik nama, itu masuknya ke provinsi pajaknya. Bahan bakar kendaraan bermotor, pajak di SPBU. Kamu beli mah udah include pajak ya. Nah, pajaknya ini masuk ke provinsi. Pajak air permukaan tuh air danau yang kayak gitu-gitu ya. Air danau, air waduk gitu ya. Kalau dimanfaatkan ini masuknya ke provinsi, pajak rokok juga provinsi. Rokok hati-hati ya, rokok ada cukai, ada pajak. Beda. Ada cukai rokok, ada pajak rokok. Oke ya. Kemudian kalau pemerintah kota kabupaten itu ada pajak hotel, restoran, hiburan, reklame. Ini kan berarti related banget sama kondisinya dia ada di kota atau kabupaten mana ya. Penerangan jalan, parkir, air tanah, PBB yang perdesaan perkotaan. Perdesaan perkotaan tuh yang rumah-rumah gitu ya, kayak rumah-rumah kantor gitu ya. Ini masuknya PBB P2. BPHTB, bea pengalihan hak atas tanah bangunan. Oke, nanti kita pelajari lagi lebih dalam ketika ngomongin pajak daerah. Oke, next berikutnya, dikit lagi ya. Ada pajak langsung tadi dan pajak tidak langsung. Oke ya, pajak langsung itu apa? Pajak langsung itu dia harus dipikul sendiri oleh wajib pajak, jadi dia nggak bisa dialihkan ke pihak lain. Tadi yang dapat gaji adalah misalnya siapa ya? Misalnya prema tadi yang dapat gaji. Berarti yang dipotong PPh 21 prema ya. Oke. Yang dapat jasa desain prema tadi. Ya berarti yang dipotong PPh 23 atas jasa desain ya prema gitu ya, bukan orang lain. Oke. Kalau tidak langsung ini artinya bisa dialihkan atau bisa dibebankan ke pihak lain. Contohnya PPN. Ini kan pajak penjualan. Harusnya yang kena siapa? Yang ngejual. Tapi dia bisa dialihkan ke si pembeli. Makanya pembeli yang menanggung PPN-nya. Ya, pajak penjualan itu dialihkan ke pembeli. Maka yang nanggung PPN, yang bayar PPN kamu sebagai pembeli gitu. PNBM juga demikian. Pajak penjualan barang mewah. Sorry, PPN bukan pajak penjualan, pajak pertambahan nilai. Ini terjadi atas penjualan, maka harusnya yang terutang adalah si penjualnya gitu, yang pungut penjualnya. Oke, tapi jumlah PPN yang dibayarkan ini dialihkan ke siapa? Dialihkan ke pembelinya gitu. PPNBM juga dialihkan ke pembeli, maka pembeli yang harus bayar. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, next berikutnya. Dikit lagi. Oke, perlawanan pajak. Sadar nggak sadar, banyak di antara kita yang melakukan perlawanan pajak gitu ya. Perlawanan pajak tuh kayak gimana sih? Ada perlawanan pasif, ada perlawanan aktif. Apa bedanya perlawanan aktif dan pasif? Perlawanan pasif ini biasanya adanya keengganan dari masyarakat dalam membayar pajak. Kenapa enggan? Karena masyarakat merasa pajaknya rumit. Saya tuh nggak bisa percaya sama orang pajak, nanti uang saya dikorupsi. Nah, akhirnya menimbulkan keraguan, terus udah saya nggak usah patuh gitu ya. Tuh, perlawanan pasif. Enggan atau pasif kalau nggak ayo ayo bayar pajak, ya nggak mau bayar gitu ya. Itu perlawanan pasif. Tetapi ada yang namanya perlawanan aktif. Ya, perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan WP dengan tujuannya dia tahu harus bayar pajak. Dia tahu berapa yang harus dia bayar, tapi dia berusaha menghindari pajak tersebut. Kalau yang perlawanan pasif lebih kepada ketidaktahuan masyarakat, menganggap pajak rumit, keterbatasan pengetahuan masyarakat gitu ya, yang mengakibatkan mereka akhirnya enggan bayar pajak. Nah, kalau ini mereka tahu teorinya pajaknya harusnya berapa, tarifnya berapa, tapi mereka mencoba menghindar. Ada dua jenis di sini perlawanan aktif. Ada tax avoidance, ada tax evasion. Kalau tax avoidance, iya. Kalau tax avoidance, oke ya,
Ini kamu melawan tuh dengan cara memanfaatkan gap atau gray area yang ada di undang-undang peraturan pajak ya. Jadi ada yang tidak diatur secara khusus. Kayak misalnya, kamu boleh pakai metode depresiasi double declining dan kamu boleh pakai metode depresiasi straight line. Kalau kamu pakai double declining, berarti bebannya besar di awal karena depresiasinya gede di awal. Akibatnya kalau bebannya lebih besar, maka laba kamu jadi lebih kecil. Dengan laba kecil, maka kamu bayar pajaknya lebih kecil. Atau kamu membiayai usaha kamu dengan utang misalnya, supaya kamu ada beban bunga nih. Beban bunganya ini merupakan pengurang pajak gitu ya. Merupakan biaya yang bisa ngurangin pajak. Makanya kamu banyak-banyakin daripada jual saham, jual saham kamu cari dana dari utang gitu ya misalnya. Nah, ini juga salah satu bentuk tax avoidance. Kalau tax evasion apa? Jelas dilarang undang-undang tapi kamu lakukan. Itu tax evasion. Dengan melanggar undang-undang. Kalau ini pakai celah. Kalau tax avoidance pakai celah. Yang nggak diatur secara khusus. Gitu ya. Jadi ada gap di situ ya. Yang bisa dimanfaatkan. Ada gray area yang bisa dimanfaatkan nih. Itu tax avoidance. Tapi kalau tax evasion, dia melanggar undang-undang. Secara jelas harusnya dia terutang pajak gitu ya. Tahu itu terutang pajak tapi dia nggak bayar pajak. Gitu. Kalau tax avoidance tadi memanfaatkan biaya bunga buat ngurangi pajak, memanfaatkan biaya bunganya digedein tadi misalnya untuk ngurangin pajak. Ini terus memanfaatkan model depresiasi metode depresiasi supaya pajaknya lebih kecil. Nah, itu tax avoidance. Oke ya, kebayang bedanya ya? Oke, mana yang sering kamu lakukan? Nah, itu jadi pertanyaan kamu masing-masing. Oke, dikit lagi, 4 lagi. Oke ya. Utang pajak ini timbulnya kapan sih? Apabila WP sudah, jam 12. Oke. Utang pajak timbul apabila WP sudah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Objektif apa? Kalau udah ada objeknya. Apa tuh objeknya? Penghasilan, misalnya. Oke ya. Udah ada objeknya, udah ada penghasilannya. Oke ya, penghasilannya. Kalau objek pajaknya itu, kalau orang pribadi, OP itu kan bisa objek pajak, bisa orang pribadi, Orang pribadi dia punya penghasilan di atas PTKP. Contohnya Wilbert punya penghasilan di atas 54 juta. PTKP-nya untuk yang tidak menikah 54 juta. Maka nanti Wilbert akan dikenai PPh. Atau badan. Kalau badan tersebut udah mulai beroperasi, berarti badannya punya penghasilan ya. Nah, itu maka dia mulai dikenakan pajak. Dia memenuhi syarat objektif. Oke? Syarat subjektif apa? Dia lihat ke kondisi WP-nya. Oke, kalau wajib pajaknya begitu lahir di Indonesia ya, misalnya orang Indonesia WNI lahir di Indonesia, begitu dia tuh udah memenuhi kewajiban pajak subjektif. Kamu nih dari bayi nih udah memenuhi ke subjektif, tapi kamu belum memenuhi objektif, maka belum punya NPWP, belum dikenakan pajak. Oke ya, subjektif. Nah, menjadi subjek pajak dalam negeri itu bisa WNA atau WNI yang bertempat tinggal di Indonesia. Bertempat tinggal di Indonesia sekarang ada syaratnya, punya alamat tinggal atau alamat surat menyurat. Bisa sewa, bisa kamu kontrak 1 tahun gitu ya. Pokoknya ada alamat tetap lah di Indonesia. Jadi bukan asal numpang tinggal di hotel, bukan. Harus alamat bermukim gitu ya. Kalau WNI atau WNA nih. Terus ada di Indonesia lebih dari 183 hari yang saya cerita tadi ya. Oke. Terus
dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat untuk bertempat tinggal. Niat bertempat tinggal tuh bisa dilihat dari apa? Misalnya dia mengadakan kontrak kerja jangka panjang dengan sebuah perusahaan. Berarti kan dia niat tinggal lama di Indonesia ya. Nah, seperti itu. Terus dia punya kartu izin tinggal sementara gitu ya. KITAS yang kayak gitu, dokumen-dokumen seperti itu misalnya. Oke. Kemudian kalau badan, ini kan orang pribadi ya, WNI WNA. Kalau badan itu adalah badan yang didirikan di Indonesia ya oleh WNI, itu sudah memenuhi syarat subjektif. Oke, subjek pajak luar negeri itu apa sih? Itu ya. Bukan yang tinggal di Indonesia tapi dapat penghasilan dari Indonesia, ini subjek pajak luar negeri. OP tidak bertempat, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, jadi di luar negeri, tapi dia dapat penghasilan dari Indonesia. Bisa juga WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari. Dia memenuhi syarat subjektif. So ya, dapat penghasilan dari Indonesia. WNI yang berada di luar Indonesia di atas 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dia memenuhi subjektif dari subjek pajak luar negeri. Nggak ada di Indonesia sih, tapi bisa tetap dipajakin kalau selama dia dapat penghasilan dari Indonesia. Kebayang? Kebayang ya? Subjek pajak luar negeri sama subjek pajak dalam negeri ya. Oke, kalau subjek pajak luar negeri tuh ya pokoknya dia nggak ada di Indonesia atau di Indonesia tapi nggak lebih dari 183 hari, tapi dia dapat penghasilan dari Indonesia. Nah itu disebutnya subjek pajak luar negeri. Atau badan di luar negeri yang didirikan oleh WNA, terus dia dapat penghasilan dari badan di Indonesia atau orang pribadi di Indonesia. Oke ya. Nah ini memenuhi syarat subjektif. Udah ada nih subjeknya, sudah bisa dipajakin subjeknya, tapi harus ada penghasilannya supaya bisa muncul utang pajak. Gitu ya. Kayak utang pajak berakhir kalau apa? Kalau kamu udah bayar, udah ngelunasin. Atau kamu kompensasi kelebihan pembayaran bulan sebelumnya atau pajak yang lainnya. Misalnya PPN, bulan Januari lebih bayar, bisa dipakai untuk ngurangin PPN terutang bulan Februari. Itu ya. Daluarsa, jadi sudah lebih dari 5 tahun, ya dianggap kadaluarsa gitu ya. Udah nggak bisa ditagih. Kecuali WP pengen ngelunasin supaya dapat surat keterangan baik gitu ya. Terus pembebasan, keputusan keberatan peninjauan kembali SKB atau SKTD. Jadi berdasarkan keputusan ini dibebaskan dari pajak tersebut atau dikurangi gitu ya, itu juga bisa. Penghapusan, ini kalau WP meninggal dunia atau misalnya penonaktifan juga bisa sih kalau misalnya WP-nya sudah nggak pernah lapor gitu ya, nggak tahu kemana. Nah ini penghapusan meninggal dunia. Yang ngurus siapa? Ahli warisnya. Gitu ya, itu maka utang pajaknya otomatis berakhir. Oke. Nah ini perbedaan retribusi dan sumbangan bisa dilihat ya. Retribusi dia ada kontraprestasi langsung. Kamu bayar izin mendirikan bangunan, itu retribusi ya IMB, maka kamu boleh ngediriin pembangunan. Mendirikan bangunan, sorry ya, mendirikan bangunan. Kamu bayar uang jalan tol, kamu bisa lewat jalan tol. Ya, ini ada kontraprestasi langsung. Ya. Terus kalau sumbangan ini nggak dapat kontraprestasi langsung ya, dapatnya apa? Terima kasih, didoakan, semoga rezekinya lancar. Nah itu kalau sumbangan, gitu ya. Sama kayak pajak, dia nggak dapat kontraprestasi langsung, gitu. Nah pihak yang terima sumbangan dapat langsung diketahui. Oh saya nyumbang ke panti asuhan, langsung tahu. Tapi kalau pajak, kamu tuh nyumbang melalui negara, tapi disalurkannya siapa, kamu nggak tahu. Ya, yang terima manfaatnya siapa, kamu nggak tahu secara langsung. Tapi tahu ada yang menerima manfaatnya. Oke? Oke, next, berikutnya. Ini hierarki peraturan, nanti tolong kamu baca aja yang hierarki peraturan. Yang jelas, yang paling tinggi kedudukannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang paling rendah surat edaran. Aturan yang ada di bawahnya tidak boleh melanggar aturan yang ada di atasnya. Tidak boleh bertentangan. Misalnya,
PMK ini nggak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah. Kalau bertentangan gimana? Mengacu ke peraturan yang sifatnya lebih tinggi, yaitu misalnya PP. Di sini ya, PMK-nya bertentangan nih dengan peraturan pemerintah. Maka yang boleh kamu acu adalah peraturan pemerintahnya, yang lebih tinggi tingkatannya. Ya, oke. Oke, untuk materi sampai di sini dulu. Untuk penjelasan video, saya jelaskan minggu depan, sekalian saya buatkan Excel-nya ya. Siapkan dulu aja 3 kelompok, 3 kelompok. Satu kelompok 3 orang, kamu cari teman 3 orang, untuk bisa sekelompok sama kamu, untuk nanti tugas video. Saya akan jelaskan minggu depan, ya, saya jelaskan tugasnya minggu depan, sekalian kamu isi Google Form dari saya, sorry, bukan Google Form, Google Spreadsheet nanti dari saya, kamu isi di situ, kamu sekelompoknya sama siapa aja, ngambil topik yang mana. Gitu ya, Pak, cepet-cepet. Jadi saya bukanya pas di kelas, supaya kalian bisa langsung isi. Gitu ya, jadi ada beberapa topik, nanti kalian pilih, langsung input di situ. Jadi siapkan dulu, yang penting kalian punya kelompok 3 orang, 3 orang. Jadi bisa langsung isi nanti ya. Oke, pas minggu depan. Sekalian saya jelasin tentang tugasnya. Sampai di sini oke teman-teman? Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita bubar? Oke ya, saya absen dulu sebentar ya. Oh enggak, saya absennya, ini karena pertemuan pertama, saya absennya dari Zoom ini aja ya. Zoom attendance, nanti saya absen dari Zoom attendance, nanti tolong teman-teman, nanti saya akan kabarkan ke teman-teman gitu ya, siapa yang belum absen misalnya ya, saya akan kabarkan. Sorry. Siapa yang dianggap tidak hadir karena nggak lengkap gitu ya, misalnya nggak ada, siapa yang ada gitu ya. Nanti saya akan kabarkan segera. Oke? Oke. Paling itu dulu dari saya. Minggu depan kita kuis ya. Kuisnya betul salah aja. Oke? Udah kita ngumpulin nilai dari sekarang ya. Kuisnya betul salah. Oke, itu dari saya ya teman-teman. Sekian untuk hari ini. Bahannya semuanya yang telah kita pelajari hari ini sifatnya betul salah doang. Gampang kok. Ya, asal baca, asal belajar. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak teman-teman untuk kesedia aja mengikuti kuliah pajak ini dengan baik. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Sama-sama.